Apakah kalian pernah mendengar kisah tragis Nyai Dasima? Seorang perempuan pribumi yang terjebak dalam cinta dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan drama, cinta, dan kegetiran. Tetaplah bersama kami, dan mari kita telusuri lebih dalam cerita Nyai Dasima yang penuh liku ini. Okay, let's go. Kisah ini dimulai dari cinta seorang wanita pribumi kepada seorang pria Eropa. Apa yang terjadi ketika cinta itu tidak berjalan seperti yang diharapkan? Bagaimana nasib Nyai Dasima setelah dicampakkan oleh keluarganya? Temukan jawabannya dalam video ini. Nyai Dasima adalah seorang wanita pribumi yang hidup di Jakarta pada abad ke-19. Dikenal akan kecantikan dan kelembutannya. Hidupnya berubah secara drastis ketika ia bertemu dan memikat hati seorang pria Eropa bernama Edward William. Meski hubungan mereka bukanlah pernikahan resmi, ikatan di antara mereka sangat kuat dan berdampak besar pada kehidupan Nyai Dasima. Edward William, seorang administrator dari Inggris yang bekerja di Batavia, nama lama Jakarta, terpikat oleh pesona Nyai Dasima. Ia memutuskan untuk menjadikan Nyai Dasima sebagai selirnya. Hubungan ini membawa Nyai Dasima masuk ke dalam kehidupan yang lebih nyaman dan mewah, berbeda jauh dari kehidupan pribumi biasa pada masa itu. Namun, kehidupan Nyai Dasima tidak selalu berjalan mulus. Keberadaannya sebagai selir seorang pria Eropa menimbulkan kecemburuan dan iri hati di kalangan masyarakat sekitar. Nyai Dasima harus menghadapi berbagai tekanan sosial dan konflik yang muncul dari situasi tersebut. Meski begitu, Nyai Dasima tetap setia dan tulus dalam hubungannya dengan Edward William. Edward William adalah seorang pejabat Eropa yang kaya dan berpengaruh pada abad ke-19 di Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Kehidupannya yang penuh dengan kemewahan dan kekuasaan membuatnya menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang wanita pribumi cantik dan lembut bernama Nyai Dasima. Tertarik oleh pesona dan kecantikan Nyai Dasima, Edward William memutuskan untuk menjadikannya istri simpanan, meski bukan dalam ikatan pernikahan resmi. Hubungan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan Nyai Dasima. Dari seorang wanita pribumi biasa, ia diangkat ke dalam kehidupan yang mewah dan penuh kenyamanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Nyai Dasima kini hidup di rumah besar, mengenakan pakaian yang indah, dan menikmati makanan serta fasilitas yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang pada masa itu. Kelembutan dan kehangatan Nyai Dasima membuatnya semakin dicintai oleh Edward William, dan mereka tampak hidup dalam kebahagiaan. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Konflik dan permasalahan mulai muncul, terutama dari keluarga dan lingkungan sekitar Nyai Dasima. Keluarga Nyai Dasima merasa resah dan tidak puas dengan statusnya sebagai istri simpanan, yang dianggap tidak memiliki kehormatan yang sama dengan istri sah. Selain itu, keberadaan Nyai Dasima sebagai selir seorang pejabat Eropa menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat pribumi, yang memandang hubungan mereka dengan penuh curiga dan kebencian. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu mantan kekasih Nyai Dasima, seorang pria pribumi bernama Samyun, memutuskan untuk mengambil tindakan. Didorong oleh cemburu dan marah, serta dipengaruhi oleh desakan dari keluarganya, Samyun merencanakan sebuah plot jahat untuk mengakhiri kehidupan Nyai Dasima. Dengan bantuan seorang dukun yang licik, Samyun berhasil menghasut para preman untuk membunuh Nyai Dasima. Pada suatu malam yang kelam, Nyai Dasima yang sedang menikmati kehidupannya yang tampak sempurna, diculik dan dibunuh dengan kejam oleh para preman. Tragedi ini mengguncang Batavia, dan kisah hidup Nyai Dasima yang tragis menjadi legenda yang dikenang hingga hari ini. Nyai Dasima, seorang wanita yang pernah menikmati kemewahan dan cinta, harus menghadapi nasib tragis karena kecemburuan dan kebencian. Kebahagiaan Nyai Dasima berubah menjadi penderitaan ketika keluarga dan lingkungan sosialnya mencampakkannya. Mereka melihat Dasima sebagai simbol dari degradasi moral dan budaya, serta menuduhnya melupakan akar dan identitas pribuminya demi kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, Dasima mulai merasakan isolasi sosial yang mendalam. Ia dijauhi dan dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya yang sebelumnya menghormatinya. Perlahan-lahan, tekanan sosial ini mulai mempengaruhi kesehatan mental dan emosional Nyai Dasima. Ia yang awalnya penuh cinta dan harapan, kini merasa terisolasi dan tertekan. Rasa bersalah dan ketidakpastian menghantui pikirannya setiap hari. Meski Edward William berusaha memberikan dukungan dan perlindungan, Nyai Dasima tetap merasa kesepian dan tersudutkan. Konflik internal ini diperburuk oleh intrik dan konspirasi yang melibatkan mantan kekasih Nyai Dasima, Samyun, yang merasa tersingkirkan dan terhina.
Samyun, yang masih menyimpan perasaan terhadap Dasima, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dasima memilih seorang pria Eropa daripada dirinya. Kisah tragis ini meninggalkan luka yang mendalam di hati banyak orang. Nyai Dasima, seorang wanita yang pernah menikmati kemewahan dan cinta, harus menghadapi nasib tragis karena kecemburuan dan kebencian. Kisahnya menjadi cerminan dari kompleksitas hubungan antara pribumi dan kolonial pada masa itu, serta menunjukkan bagaimana cinta, kekuasaan, dan konflik sosial dapat mengubah kehidupan seseorang secara drastis. Cerita ini menjadi inspirasi bagi berbagai karya sastra dan drama, mencerminkan perjuangan seorang wanita dalam menghadapi tantangan hidup dan cintanya di tengah-tengah perubahan sosial dan budaya yang dramatis. Kisah Nyai Dasima adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan penderitaan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cinta yang tidak dibarengi dengan penerimaan sosial dan budaya bisa berakhir dengan tragis. Nyai Dasima menjadi simbol dari betapa kompleksnya hubungan antara budaya lokal dan pengaruh asing. Jika kalian merasa tersentuh oleh kisah Nyai Dasima, jangan lupa untuk memberikan like dan komentar di bawah. Bagikan pendapat kalian tentang apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah menarik lainnya.